Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Di video kali ini kita akan coba ngebahas tentang salah satu state management yang sangat populer dan tentunya sangat saya suka, yaitu state management Flutter Block. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu bahwa saat ini Flutter Block sudah memperbarui dokumentasinya jadi lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat, ya, lebih soft gitu. Bahkan di sini sudah tersedia beberapa bahasa, ya. Namun sayangnya masih belum ada bahasa Indonesia. Kita juga bisa set mau mode dark atau light. Tapi biasanya kalau programmer ya wajib mode dark gitu ya. Di sini kenapa saya sangat suka dengan Flutter Block? Karena salah satunya adalah package ini sangat update teman-teman. Align dengan versi terbaru Flutter yang saat ini versinya sudah di 3.19. Kalau teman-teman tidak percaya, coba cek aja di Flutter Block ya, di pub.dev. Update terbarunya kalau nggak salah di 20 harian yang lalu. Teman-teman bisa cek aja link dokumentasi resminya di blocklibrary.dev ya. Bahkan di sini tersedia blog shop-nya kalau teman-teman pengen dapetin merchandise. Ini ada kaos, stiker, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita masuk ke get started-nya. Di sini kita disuguhkan mengenai informasi dari ekosistem dari blog itu sendiri, teman-teman. Ekosistem dari blog terdiri dari beberapa package ya, seperti yang pertama ada Angular Block. Kalau teman-teman belum tahu apa itu Angular Block, sebenarnya Angular Block ini merupakan framework Angular yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kemudian ada package core-nya si block itu sendiri, ya. Lalu ada package block concurrency, yang dimana package ini merupakan event transformer. Singkatnya, package ini mengatur tentang bagaimana sebuah event dieksekusi. Apakah event itu dieksekusi secara sekuensial atau menunggu proses sebelumnya, atau event itu dieksekusi dari event yang dipanggil paling terakhir. Untuk jenis-jenisnya bisa teman-teman cek aja di GitHub resminya. Di sini dikasih tahu setidaknya ada 4. Yang pertama ada concurrent, sequential, droppable, dan restartable. Lalu ada block test yang memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan testing pada blok kita, teman-teman, ya. Jadi kita bisa lebih mudah dalam melakukan testing, ya, entah itu unit testing, widget testing, maupun integration testing. Berikutnya ada package Flutter Block, ya, yang ini berhubungan dengan widget ketika teman-teman menggunakan Flutter. Lalu ada juga package yang namanya Hydrated Block, ya. Package ini berdiri di atas Hive, teman-teman. Kalau kalian belum tahu apa itu Hive, ini merupakan salah satu package storage ya, NoSQL yang tersedia di pub.dev dan bisa teman-teman gunakan. Atau jangan-jangan teman-teman di sini sudah pernah menggunakan package ini. Nah, di dalam package Hydrated Block ini sama kayak Hive, dia merupakan package yang memberikan kita kemudahan untuk menyimpan data state kita di dalam sebuah cache ya, yang sifatnya adalah persistence. Maksudnya ini gimana? Maksudnya adalah data atau state dari blok kita nanti akan tersimpan dan tidak akan reset, teman-teman. Meskipun ketika aplikasi teman-teman di-restart atau dimatikan. Jadi datanya akan tetap ada atau terrestore dan persisten. Jadi kalau teman-teman nanti buka aplikasinya lagi dan menjalankan blok yang menerapkan hydrated block, datanya tidak akan kembali pada state initial, tapi datanya akan berisi state di kondisi sebelumnya. Oke, berikutnya ada lagi package yang namanya replay block. Nah, ini package yang menarik karena memungkinkan kita untuk melakukan undo maupun redo pada state di blok kita, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Ini kita coba cek aja di GitHub resminya. Di sini diberikan contoh yang cukup jelas. Misalkan di sini saya punya sebuah kelas counter qubit yang extend dengan relay.
Dan kemudian di sini memiliki initial state dengan value-nya 0. Dan di sini menyimpan data integer ya, teman-teman. Kemudian di kelas ini terdapat metode yang namanya increment, yang which is ini menambahkan state kita menjadi +1. Kemudian di dalam fungsi main kita instansiasi tuh si counter qubitnya. Setelah itu baru kita panggil qubit.increment. Nah, ketika kita panggil increment, harusnya si state akan ditambah dengan nilai 1 yang awalnya nilainya 0. Sehingga 0 tambah 1 ya, jadilah 1. Sehingga state-nya nanti ketika di print maka hasilnya adalah 1. Karena counter qubit ini dia extend dengan relay qubit, makanya sekarang dia punya metode yang namanya undo. Jadi teman-teman jangan bingung kenapa kok tiba-tiba ada undo di sini. Ya karena dia merupakan bawaan dari relay qubit. Ketika teman-teman memanggil qubit.undo, maka secara otomatis si qubit akan mengembalikan nilainya seperti pada state sebelum melakukan emit terakhir, yaitu nilainya masih 0 gitu ya, masih proses inisial sebelum melakukan increment. Selain undo, relay qubit ini juga memiliki metode yang namanya redo. Ya, seperti undo redo pada umumnya, qubit ini akan mengembalikan nilai state sebelum di undo, yaitu nilainya adalah 1. Gitu teman-teman. Sebenarnya konsepnya gampang banget, mirip seperti undo redo pada umumnya. Gitu ya. Keren kan? Si Block punya undo redo support. Oke, next. Di sini kita dikasih tahu bagaimana cara install si state management block ini. Caranya gampang banget ya, seperti instalasi package pada umumnya. Kalau teman-teman menggunakan Dart, cukup install package core-nya aja. Tapi kalau teman-teman menggunakan Flutter, wajib menggunakan Flutter_block ya. Di dalam Flutter block ini dia berisi core library juga. Jadi teman-teman cukup install satu aja, nggak perlu pakai package yang ini ketika teman-teman menggunakan Flutter. Kemudian ada Angular Dart juga kalau teman-teman menggunakan Angular. Di sini dikasih tahu cara importnya juga ya, teman-teman bisa coba cek aja. Berikutnya ya, di sini kita juga dikasih tahu kenapa sih pilih package block ya. Singkatnya kalau teman-teman baca di sini, block itu akan ngebantu teman-teman memudahkan untuk memisahkan layer presentation dan juga business logic ya. Presentation ini maksudnya berhubungan dengan UI, sedangkan business logic ini ya logika dari aplikasi teman-teman, kayak controller mungkin ya. Lalu bikin kode teman-teman jadi lebih cepat ya, mudah dites karena ada package yang namanya block test dan pastinya reusable. Kayaknya teman-teman baca aja gitu ya. Yang pasti di sini ngebikin aplikasi teman-teman lebih simpel, powerful, dan juga testable. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas lagi secara detail mengenai blok ini teman-teman ya, tentang konsep dan penerapannya satu-satu. Oke? Nah ini ada blok konsep, kemudian juga ada Flutter blok konsep, kemudian penjelasan mengenai arsitekturnya ini bagaimana ya, ini kita bahas di video terpisah aja. Lalu ada testing, kemudian bagaimana cara memberikan nama yang benar ya, penamaan pada variabel, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada FAQ ya, yang mungkin di sini ada beberapa kebingungan teman-teman yang mudah-mudahan bisa terjawab di sini. Lalu ada migration guide ya. Oke. Kalau teman-teman pengen ngelihat contoh-contohnya secara langsung ya, penggunaan dari Flutter block ini, di sini ada beberapa tutorial yang sudah disediakan. Salah satunya ada yang namanya Flutter counter, Flutter timer ya, ada infinite list juga, kemudian login, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa cek satu-satu. Atau nanti mungkin bisa kita bahas juga ya, masing-masing tutorial ini gimana. Boleh juga, nanti kita bahas. Berikutnya ada menu tools. Buat teman-teman yang menggunakan IDE IntelliJ ya, bisa install aja plugin ini, plugin BLOC ya. Pastikan teman-teman install ini untuk memudahkan proses pengembangan. Biasanya di sini saya pakai Visual Studio Code ya.
Nah, kalau teman-teman pakai VS Code bisa juga install package ini. Gitu. Oke. Ini udah kita bahas ya referensinya tadi di Getting Started tadi. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini ngebahas mengenai update dari package state management blok. Semoga video ini dapat ngebantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Jika teman-teman ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa stay improve.